bagi ibu ya. Jadi pada ibu itu penting membuat rencana persalinan. Biasanya meliputi rencana kelahiran termasuk mengidentifikasi tentang penolongan dan tempat bersalin. Keperluan yang perlu dibawa selama bersalin juga perlu, serta perencanaan tabungan juga untuk mempersiapkan biaya persalin nantinya. Rencana persalinan ini adalah hasil diskusi antara ibu hamil, keluarga, bidan pada saat melakukan pemeriksaan kehamilan. Selain itu, persiapan kehamilan untuk membuat rencana persalinan, yang pertama itu ibu menentukan tempat persalinan. Biasanya sejak awal ibu dan keluarga sudah harus menentukan di mana akan melahirkan, sehingga ketika sudah ada tanda-tanda persalinan, maka ibu langsung berangkat karena tujuannya sudah jelas dan mantap, sehingga tidak perlu berpikir atau diskusi dengan keluarga dan masyarakat yang akan memakan waktu untuk mencapai fasilitas kesehatan ya Bu. Selain itu, ibu juga harus juga memilih tenaga kesehatan terlatih, menentukan tempat persalinan juga. Maka kemudian berpikir menentukan bidan yang akan menolong persalinan ibu. Kalau sudah memilih bidan yang akan menolong persalinan ibu, maka mulai menjalin hubungan sejak periksa hamil, sehingga sudah terjalin hubungan yang baik yang dapat mengurangi kecemasan pada saat melahirkan. Selain itu juga perlu ditentukan juga apabila bidan yang dipilih tidak ada ketika tiba saat persalinan, siapa itu bidan penggantinya ya Bu. Selain itu juga ibu juga harus menghubungi bidan untuk mempermudah komunikasi antar ibu dan bidan yang perlu ditanyakan juga. Selain itu, transportasi ke tempat persalinan, kendaraan untuk berangkat ke tempat persalinan juga sudah direncanakan sejak ibu hamil, sehingga pada saat persalinan ibu sudah siap setiap saatnya untuk transportasinya. Selain itu, menemani pada saat persalinan, sering bidan, banyak bidan yang beranggapan bahwa yang berhak menemani ibu saat persalinan itu adalah suami. Hal ini tidak dibenarkan karena prinsipnya menemani adalah orang yang memberi support mental kepada ibu yang akan melahirkan. Hal ini tidak harus suami, mungkin keluarga ibu, teman dekat ibu, dari ibu bapaknya ibu ya. Iya Bu. Kakak ibu ataupun adik ibu juga bisa ya Bu. Iya. Selama saya menjadi bidan, dulunya ada juga suami yang pernah mendampingi istrinya melahirkan ya Bu. Suaminya dulu tuh sampai pingsan karena sebenarnya suami itu tidak tega melihat istrinya saat melahirkan. Ada juga pasien saya, suaminya itu marah-marah pada istrinya karena istrinya itu tidak kuat mengejan. Hal yang seperti ini justru mengganggu proses persalinan ibunya karena menambah kecemasan ibu yang melahirkan. Untuk itu ibu harus mempunyai siapa yang akan menemani ibu saat persalinan. Selain itu, berapa banyak biaya yang dibutuhkan dan bagaimana cara mengumpulkan biaya tersebut. Berapa banyak biaya yang dibutuhkan ibu hamil sudah dapat menentukan ingin dirawat di kelas berapa, sehingga dapat mengetahui berapa biaya yang dibutuhkan. Pada saat periksa hamil, sebaiknya saya sebagai bidan mengorientasi pasien pada kamar-kamar sesuai kelas dan tarifnya, sehingga pasien dapat memilih sejak awal. Selain itu, cara mengumpulkan biaya, pasien juga dapat diajak berdiskusi tabungan ibu bersalin atau tambulin, sehingga pasien dapat menabung setiap periksa hamil, sehingga pada saat melahirkan sudah terkumpul biaya, atau ibu memilih dengan biaya jaminan persalinan atau jam persal. Selain itu, jaminan kesehatan masyarakat atau Jamkesmas, atau juga dengan BPJS. Selain itu, nanti siapa yang akan menjaga keluarga ibu jika ibu sedang melahirkan. Contohnya itu misalkan ibu punya anak itu di rumah. Selain itu, siapa yang akan menjaga keluarga di rumah saat ibu melahirkan juga sudah dipersiapkan, supaya ibu yang akan melahirkan secara total hanya memikirkan proses persalinan yang dihadapi dan tidak dikacaukan dengan pikir-pikiran yang lain.
Selain itu seringkali terjadi di lapangan, biasanya ibu yang akan melahirkan masih memikirkan anaknya yang di rumah, siapa yang akan menjaganya dan juga siapa yang akan mengantarnya ke sekolah juga. Selain itu, langkah kedua itu adalah membuat rencana persalinan. Rencana persalinan itu yang pertama, siapa yang membuat keputusan utama dalam keluarga. Yang kedua, siapa yang akan membuat keputusan apabila pembuat keputusan utama tidak ada saat terjadi kegawat daruratan. Selain itu, langkah ketiga itu membuat rencana persalinan juga, yang itu pertama di mana ibu akan melahirkan, di mana akan dirujuk apabila terjadi kegawat daruratan, dan bagaimana cara menjangkau tempat rujukan jika terjadi kegawat daruratan. Selain itu, mendapatkan dana jika terjadi kegawat daruratan bagaimana. Selain itu, bagaimana cara mencari donor, siapa yang rencanakan menjadi donor juga ya Bu. Selain itu, langkah yang keempat itu rencana persalinan, rencana dan pola menabung. Bidan biasanya berupaya untuk mendiskusikan dengan ibu dan keluarga ibu untuk menyiapkan dana jika terjadi kegawat daruratan. Banyak kasus ibu meninggal karena kehamilan, persalinan maupun pasca persalinan karena tidak sempat mencari pertolongan ke tempat fasilitas kesehatan yang lebih lengkap. Ini disebabkan karena tidak mempunyai dana yang diperlukan. Selain itu juga sering terjadi karena merasa tidak mempunyai dana yang cukup, maka keluarga pasrah dengan keadaan, sehingga ibu yang akan melahirkan dibiarkan tetap di rumah meskipun sebenarnya memerlukan pertolongan juga. Bidan biasanya juga mengajarkan kepada ibu hamil untuk menabung sejak dia mendekati persalinan ya Bu. Selain itu, yang kelima itu membuat rencana persalinan. Lagi yang pertama, persiapan peralatan untuk persalinan. Kedua, daftar peralatan untuk persalinan. Yang pertama itu daftar peralatan untuk persalinan, pakaian 2-3 pakaian tidur yang memudahkan ibu untuk menyusui, atau seperti ada kancing gini Bu, biar enak ibu bisa membukanya saat ini menyusui anak ibu gitu ya Bu, maksudnya. Selain itu 2-3 BH menyusui ya Bu. Yang ketiga, 3-4 kain panjang atau sarung, baju panjang atau daster. Yang keempat, sandal. Yang kelima, 4 celana dalam. 6 pembalut ibu bersalin. 7 2 handuk bersih yang mudah menyerap keringat dan waslap. Yang kedelapan itu ada tisu basah dan tisu kering. Selain itu juga memerlukan alat mandi seperti sabun, pasta gigi, sikat gigi, dan sampo. Dan itu minyak penghangat seperti minyak kayu putih, make up, biasanya krim wajah dan tangan, kaca, dan sisir. Selain itu gurita atau korset. Selanjutnya HP yang sudah diisi dengan pulsa agar ibu bisa menghubungi keluarga ibu juga ya. Selain itu yang berikutnya daftar peralatan untuk bayi yang baru lahir. Yang pertama itu ibu menyiapkan 1 lusin baju dan juga daftar peralatan bayi yang harus ibu bawa. Yang pertama itu 1 lusin baju yang popok bayi. Yang kedua itu 2 handuk bayi yang lembut, ketiga kain segi 4 atau selimut bayi. Selain itu yang keempat kaos tangan dan kaos kaki dan 2 waslap. Selain itu 5 topi. Yang keenam minyak telon, sabun mandi, sampo khusus bayi, sisir bayi. Yang ketujuh selendang atau kain gendengan. Yang peralatan lainnya misalnya peralatan makan, obat, dan sebagainya ya Bu. Dari KIE Birplan yang saya jelaskan, apakah Bu sudah punya rencana Bu untuk persalinan nantinya? Sudah Bu. Baik, jadi Bu sudah paham ya Bu dengan Birplan nanti persalinan? Iya Bu. Baik, apakah Bu ada pertanyaan Bu? Ada Bu. Baik, tadi Ibu kesini nggak sama suami ya Bu? Enggak, tadi kan adik-adik di depan Pak. Oh baik, Bu, apabila nanti baru kunjung lagi ataupun melalui persalinan, Ibu harus bawa suami ya Bu ya? Iya Bu Bidan. Baik, KIE kita sudah selesai tentang Birplan, dan Ibu sudah juga paham tentang Birplannya nanti melakukan persalinannya. Apakah ada yang ditanyakan lagi Bu? Belum ada Bu Bidan. Baik Bu. Baik Bu, terima kasih ya Bu sudah berkunjung ke PMB saya. Iya Bu Bidan, kalau gitu saya permisi dulu ya. Baik Bu. Terima kasih.